Waduh, kerajaan di Oslo ini bisa runtuh. Benarkah kasus Nadiem Makarim bisa meruntuhkan kerajaan Oslo? Nah, kita nggak tahu. Kita lihat dulu pemberitaannya seperti apa karena ini memang kasusnya masih terus berkembang. Heboh, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan laptop gitu ya di Kemendikbud ya sewaktu dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dan ini informasinya masih terus berkembang liar juga gitu kan ya. Dan benarkah gitu kan ya, ini kan Nadiem ini di eranya Jokowi gitu kan ya sebagai menteri gitu kan. Terus sempat ada apa namanya isu-isu soal bahwa Nadiem ini ada apa ya namanya untuk jadi menteri ada sesuatu lah gitu. Lalu apakah Nadiem ini nantinya bisa menyeret-nyeret Jokowi? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan publik. Benarkah Nadiem ini akan menyeret Jokowi juga gitu kan ya, apalagi Hotman Paris itu juga sempat berstatement bahwa pengen diadain di apa penyelidikan di Istana Negara dan lain sebagainya gitu. Waduh. Kita lihat dulu berita yang dibuat oleh Republik Merdeka Online seperti apa dalam laman Instagram @rmol.id. Bisakah Jokowi jadi tersangka korupsi laptop Kemendikbudristek? Korupsi laptop di Kemendikbudristek akhirnya menyeret Nadiem sebagai tersangka. Ini menguat kecurigaan Jokowi bakal ikutan terseret karena diduga pengadaan laptop sebagai mahar politik Nadiem jadi Mendikbudristek. Hasil penyelidikan Kejagung mengungkap proyek yang berujung korupsi dan menyebabkan kerugian negara 1,9 triliun ini dirancang Nadiem sebelum resmi dilantik menjadi menteri oleh Jokowi. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli. Nadiem beberapa kali bertemu dengan Google Indonesia hingga terjadi kesepakatan sistem operasi Chromebook menjadi proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Ya, itu tadi pemberitaannya ya. Waduh, ini kalau bisa sampai nyeret Jokowi, waduh bahaya nggak sih gitu ya, kerajaan Solo terguncang ini gara-gara ini gitu ya, gara-gara Nadiem dijadikan tersangka korupsi. Lalu bagaimana komentar-komentar netizen seperti apa gitu ya? Paling juga 6 bulan Pak Mul buka suara bahwa Nadiem tak bersalah gitu ya. Jangan lupa opung gitu ya. Biangnya sama di mana-mana gitu ya. Dia yang suruh Pak Makarim gitu. Bisa karena memang dia yang perintahkan gitu kata netizen ya. OCCRP harusnya bisa jadi patokan gitu. Jokowi wajib dipenjara gitu. Nunggu azab gitu. Pertanyaannya ada yang berani tidak? Kuat karena banyak menteri titipan plus anaknya wapres. Harusnya kena 7 menterinya kena, masa presiden tidak mau tahu menau, tidak tanda tangan apa nggak dibaca gitu ya. Baru kali ini aku ikhlas kalau ada. Waduh. Secepatnya lah adili dia gitu. Dia ini banyak banget masalahnya gitu. Ngimpi ya nggak mungkin lah Prabowo aja bilang hidup Jokowi gitu ya. Harusnya bisa gitu ya. Hashtag tangkap Jokowi, hashtag adili Jokowi, hashtag penjarakan Jokowi, makzulkan Gibran. Waduh. Bisa asal Nadiem memberikan testimoni gitu. Polri melindunginya dari jeratan hukum apapun gitu ya. Gak bisa lah dia kan, waduh ya. Presiden aja tunduk dan menyerah gitu ya, tangkap gitu, adili Jokowi. Ya bisa kali wong dia yang desain anggaran gitu ya. Ya Kejagung RI periksa saja dulu Jokowi, jika terbukti tangkap gitu ya. Adili Mulyono gitu ya, dari semua bidang dia otaknya gitu. Bisa, kenapa tidak kalau memang terlibat? Kan Jokowi bilang besarkan dana pendidikan kata Jokowi dan dia dapat persenannya gitu ya. Dari zaman Pak SBY presiden nggak bisa jadi tersangka gitu ya. Apakah lembaga-lembaga negara sudah dibungkam Mulyono gitu ya? Harus bisa gitu. Asal aparat hukum berani, tapi kayaknya ciut deh gitu ya. Tolong diaudit keuangan influencer Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pernah promosikan jengkol dan kripto tapi kasusnya tiba-tiba redup dan pasti di belakang. Loh, ini kok jadi ke Raffi Ahmad ya? Periksa mantan-mantan menteri semua era Jokowi termasuk menteri pertahanan lah. Ya udah jelas gini masih belum ditangkap. Aduh gitu. Ada yang mention Gibran. Piye mas gitu. Itu tadi ragam komentar netizen gitu kan ya. Waduh, ini tadi kan ada netizen yang bilang bahwa belum ada mantan presiden yang ditangkap gitu, yang pernah ada kasus gitu ditangkap dan lain sebagainya atau dipenjarakan misalnya kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kita melihat ke Korea Selatan, ternyata kemarin itu kan rakyatnya bisa menurunkan presidennya, bahkan presidennya kalau nggak salah mantan presidennya ya sekarang udah ditangkap, termasuk istrinya juga gitu kan ya. Nah, ini pastinya kasus ini masih terus berkembang gitu kan ya, apakah emang benar akan
menyeret nama Jokowi ke sana gitu atau tidak. Nah pasti kita menunggu hasil-hasil sidang di pengadilan nanti. Seperti itu Positive People. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.